Okay, hello everybody. Let's see you again with me, Mr. Didi Caswadi. And in this video, I will talking about the pronouns. Yes, pronouns in here in Indonesian kata ganti. Kata ganti in English have four. The first is subject, object, possessive, and reflexive. But now we are talking about the subject and object. Why? Because very important to us for making a sentence. Ya, karena kenapa? Kita berbicara subjek dan objek terlebih dahulu. Karena sangat penting ketika kita membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Subjek dalam bahasa Inggris, subject in English language in here. I, you, they, we, she, he, and it. And the object in English language is I change to me, and you change to you, they change to them, and we change to us, and she change to her, and he change to him, and it like same the subject is it. Itu. Jadi ketika dalam membuat kalimat pasti dalam bahasa apapun, baik itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahkan bahasa Sunda sendiri yang biasa kita gunakan sehari-hari, banyaknya bahasa Sunda, pasti dalam membuat kalimat ada yang namanya subjek. Nah, subjek itu biasanya menerangkan, explain what the object do, atau menerangkan apa yang dilakukan oleh objek atau yang dikenai oleh objeknya, seperti itu. Subjek ada berubah nanti jadi objek di sini dikenainya, istilahnya seperti itu. Tadi I itu dalam bahasa Indonesia adalah saya. Nanti ketika dalam objek berubah menjadi me. Kalau you di sini adalah kamu. Kamu kalau jadi objek tetap you. And then they dalam bahasa Indonesianya or in Indonesian is mereka. Mereka itu subjek dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris biasanya they itu lebih dari satu. Lalu ketika berubah menjadi objek adalah them. Sementara we itu lebih dari satu juga subjeknya. Cuma bedanya dengan they, kalau they itu hanya mereka, tapi kalau we itu ada sayanya sebagai subjek di sana sama. Misalkan they itu hanya Dona and Dini. Ketika jadi we, Dona, Dini, and I. Nah, bisa diganti dan harus berubah menjadi we. We itu nanti berubah objeknya menjadi us. And she itu bisa diganti juga dengan nama orang. Menjadi her. And he bisa juga diganti dengan nama orang. Jadi objeknya adalah him. It, tetap it itu adalah kata ganti benda. Biasanya seperti itu. Benda itu bisa benda hidup maupun benda mati. Intinya seperti itu. Nah, si sama hi di sini ingat, si sama hi itu bisa diganti dengan nama orang. Dengan catatan ketika si berarti dengan nama orang, jenis kelaminnya atau the gender is woman, and he is man. Bisa diganti dengan nama laki-laki. Intinya seperti itu. Nah, kenapa penting? Karena dalam setiap kalimat seperti yang tadi diutarakan pasti ada yang namanya subjek. Dan subjek itu menerangkan objek. Objeknya dalam bahasa Inggris, subjek bisa menjadi objek, dirubah. Maksudnya seperti itu. Subjek tadi udah diterangkan ya, ada I jadi me, seperti itu sampai di it di bawah. Nah, and I have some exercise. Ada beberapa latihan di sini. Misalkan kita lihat dulu kalimat yang pertama. Di sini adalah calls. Calls itu adalah memanggil. Memanggil kenapa pakai S ini verb 1 ditambah S? Karena kita akan coba S di sini ditambah karena ada si sama he. Kita akan menggunakan subjeknya salah satu dari si atau he. Makanya kita tulis calls. Kalimatnya seperti ini. Dia perempuan memanggil mereka. Nah, dia perempuan memanggil mereka. Sebagai subjeknya, fill in the blank in the first is subject, and the fill in the blank in the second is object. The first, dia perempuan memanggil mereka.
Dia perempuan, in here she. Calls, memanggil mereka. Mereka itu di sini adalah they. So, kalau they menjadi objek adalah them. Like that. And then the second sentence is bla 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 send this letter to bla bla bla. Nah, kalimat yang di sini adalah kamu menulis surat kepada saya. Oke, subjeknya kamu. Kamu di sini adalah you. Send this letter to saya. Saya itu adalah I. Objeknya menjadi me. Like that. And the third is wanna play. Wanna play itu adalah ingin memainkan. Nah, memainkan itu kita pakainya mereka ingin memainkan gitar. Misalkan seperti itu. Nah, mereka itu adalah we. We wanna play gitar. Gitar itu adalah it di sini. Ketika objek adalah it. Jadi we wanna play it. Like that. And the last or the fourth is do you know where bla 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 can meet bla bla bla. Pertanyaannya ini adalah berbeda dengan kalimat yang ke-1, kedua dan ketiga. Di kalimat yang ketiga di sini adalah kalimatnya berbentuk kalimat tanya. Do you know where bla 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 can meet? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, apakah kamu tahu di mana bla 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 saya bisa bertemu atau menemui siapa di sini. Nah, kita gunakan subjeknya adalah do you know where, di manakah, apakah kamu tahu di mana mereka bisa menemukan saya. Misalkan seperti itu. Oh, atau ganti saja karena saya di sini sudah pernah atau sudah pernah ditulis di sini. Mereka di manakah mereka bisa menemui dia laki-laki atau menemui Doni, misalkan seperti itu. Di mana mereka they di sini they bisa menemui laki-laki atau si Doni itu adalah him. It's like that. Itu adalah penjelasan tentang pronouns atau kata ganti yang pertama dan yang kedua, yaitu adalah sebagai subject and object. Itu aja mungkin yang bisa saya bagikan untuk kesempatan kali ini. See you next video and thank you.